kedua ya di hari ini. Sesi kedua ini Bapak dan Ibu tentu nanti absen lagi ya. Silahkan Bapak dan Ibu login terlebih dahulu ke LMS masing-masing. Kemudian mengisi presensi atau daftar hadir untuk materi konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI ya. Jadi untuk materi kedua ini akan disampaikan dari 12.30 sampai 14.30. Artinya waktu untuk mengisi daftar hadir juga nanti sampai 14.30 ya Bapak Ibu. Supaya tidak ada yang lupa, silahkan untuk mengisi kehadiran ya sekarang. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu akan disampaikan oleh Bapak Kiai Arwani Sarusi. Sepertinya beliau sudah ada. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu ini ya. Alhamdulillah Bapak kita berjumpa kembali di pelatihan Iya, pendidikan halal ya Pak, angkatan 2.29. Nah, baik. ya. Jadi nanti untuk sesi Bapak ini akan dimoderatori oleh Mbak Kania ya dari Halal Institute ya Pak hingga Baik 14.30. Bu ini ya. Iya, siap. Mungkin saya monitor dulu ya Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum Mbak Kania. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam Bu Elia. Oke, jadi Mbak Kania untuk sesi ini nanti berlangsung hingga 14.30 bersama Pak Kiai. 14.15 Bu ini ya. Oh, 14.15, Nanti ya, oke. kalau saya hanya sampai jam itu. Oke, siap, Ya, siap. kalau siap. Baik. Oke, siap. 14.15 ya. Iya. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran, jangan sampai lupa. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu untuk sesi ini juga sama ya. Untuk keaktifan Bapak Ibu tentu nanti akan ada poin plus atau poin penilaiannya. Nanti Bakannya akan catat siapa saja yang aktif ya dan tentu akan kami berikan penilaian seperti itu. Namun tentunya tidak hanya itu yang diharapkan ya. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa memahami terkait konsep halal haram ya menurut Al-Qur'an ya, sunnah dan hadis seperti itu. Baik, Pak Ki Erwani, Mbak Kania, sesi ini saya serahkan ke Mbak Kania. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Elia atas kesempatannya. Saya izin buka sesi kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Kania Sipol Hasanah. Biasa dipanggil Kania dan saya salah satu staf dari Halal Institute. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya nih Bapak Ibu, yakni kita akan bahas terkait dengan konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan juga fatwa-fatwa MUI. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Arwani Syairozi dari Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Pak Yai. Baik, selamat siang Mbak Kania. Oke, baik Bapak. Mungkin nanti sesi akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam 45 menit, mulai dari pukul 12.30 Bapak sampai nanti pukul 14.15. Nah, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sesi nanti akan dibagi menjadi dua nih Bapak Ibu. Mulai yang pertama yaitu adalah sesi pemaparan materi dan sesi kedua akan dilanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, jadi nantinya bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa diajukan ketika sesi tanya jawab nanti. Seperti itu. Mungkin Pak Yai apakah sudah siap untuk bisa memaparkan materinya, Pak? Baik, boleh. Nanti yang share presentasinya dari Mbak Kania saja, makalahnya ya. Oke, baik Bapak. Mungkin bisa langsung dimulai saja berarti ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam walhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati
Ibu Elia sebagai MOT dan Mbak Kania sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Dan yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa melalui media Zoom meeting dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Alhamdulillah kita saat ini khususnya di Indonesia, pemerintah hadir dan sangat masif untuk program sertifikasi halal. Artinya ada hal yang menjadi perhatian pemerintah yang itu adalah merupakan bagian dari ajaran agama kita, ajaran Islam, kaitannya dengan halal haram. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara kewajiban umat Islam adalah untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Nah, kehadiran atau perhatian pemerintah ini bisa kita lihat pertama dari payung hukum yang ada, legalitas yang sudah berjalan selama ini, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Yang ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi masyarakat Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir satu badan yang di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, badan tadi menjadi setingkat kementerian, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang saat ini dikepalai oleh Babe Haikal atau Bapak Hasan Haikal yang dikenal dengan Babe Haikal. Nah, ini badan yang setingkat kementerian yang tugasnya fokus menangani isu halal. Di antaranya adalah program sertifikasi halal terhadap produk pangan, kosmetik, obat-obatan, dan jasa. BPJPH ini dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi yang terkait. Di antaranya ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tentunya menangani aspek fatwa halalnya, fatwa produk halal. Dan tentu berbicara tentang sertifikat halal, tentang konsep halal haram, perlu kita kaitkan juga dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam, yang para ulama memformulasikannya ke dalam 5 hal penting yang dianggap sebagai maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. 5 hal ini dianggap oleh para ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Mohon maaf, Mbak Kania, apa bisa di-share makalahnya? Mbak Kania? Iya Bapak, masih dalam Ada? proses ya Pak? Oh, baik. Ya. Kalau enggak, saya coba share dari tempat saya. Atau dari ini, dari admin. Mungkin kalau misalkan, mohon maaf Bapak dari saya memang agak terkendala. Mungkin kalau misalkan bisa Baik, dari Bapak, silakan Pak. baik saya coba ya nanti. Biasanya Ya, dari saya agak kurang jelas ini tampilannya itu. oke. Coba Saya saya sambil coba. saya sambil coba juga ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, sebentar.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ya baik. Tadi makosid syariah yang 5. Jadi ada hifdzuddin, melindungi agama, kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Kaitan dengan hifdzuddin, melindungi agama. Jadi orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, ini berarti dia eh, berusaha untuk menjaga agamanya, menjaga ajaran agama yang ia anut, menjaga akidah yang ia yakini. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Ini kaitan dengan hak hidup, kesempatan kita hidup di dunia ini, yang mana semuanya sama, yaitu hanya sekali, dalam arti kita hanya memiliki satu nyawa. Tidak ada seorang pun yang memiliki nyawa cadangan. Nah, makanya eh, nyawa ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai sirna sia-sia. Kaitan dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa, para ulama misalkan mengharamkan al-madharat, segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita konsumsi. Nah, ini misalkan kalau apa yang dikonsumsi, misalkan racun. Nah, racun ini haram dikonsumsi. Kenapa? Karena itu mengancam nyawa jika dikonsumsi, membahayakan dan mengancam nyawa. Itu kaitan dengan hifdzun nafas. Berikutnya adalah hifdzul akal, melindungi akal. Jadi akal ini menjadi titik keistimewaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, tentu akal ini juga harus kita jaga. Walaupun setiap orang yang lahir ke dunia ini sudah dibekali dengan akal, tapi pada perjalanannya kemudian kualitasnya itu berbeda-beda. Tingkat IQ seseorang itu akan berbeda-beda, dan akal yang merupakan titik keistimewaan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dengan akal manusia bisa melakukan banyak inovasi dan terobosan. Bahkan dengan akal ini juga manusia bisa menaklukkan dan mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di sekitarnya. Seekor buaya yang ganas, harimau, serigala yang ganas, oleh manusia itu bisa ditaklukkan dengan kecerdasan akalnya, tentu ya. Kemudian bisa dieksploitasi, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kulitnya bisa menjadi dompet, menjadi jaket, bisa menjadi aksesoris, dan seterusnya. Makanya akal ini harus betul-betul dijaga. Bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk paripurna. Nah, oleh para ulama difahami bahwa kesempurnaan itu diantaranya adalah karena adanya akal tadi, dibekali akal. Kaitan dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal, para ulama misalkan mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Itu hukumnya haram. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda cair tentu contohnya minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai mereknya. Kemudian benda padat misalkan seperti daun ganja, opium, dan sejenisnya. Nah, ini semua hukumnya haram dikonsumsi, kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tentu
kuantitas dan kualitas harta yang dimiliki oleh setiap kita ini berbeda-beda, tidak sama. Namun demikian ada satu pakem yang disampaikan oleh para ulama fikih, bagaimana cara mentasarrufkan harta yang kita miliki dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda tadi, itu menjadi pakemnya itu sama. Oleh para ulama ditegaskan bahwa dalam mentasarrufkan harta itu kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta, adalah manhajut tawassut, adamul israfi wa takdir. Dengan konsep pentasarrufan yang moderat, kemudian tidak boros dan tidak pelit. Jadi siapapun orangnya, berapapun harta yang dimiliki, maka pakem ini menjadi penting untuk diterapkan oleh siapapun. Maka kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta, nanti bisa saja orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal sekalipun, bahkan sudah berlabel halal, itu hukumnya berubah menjadi haram. Nah, perubahan ini karena adanya israf, misalkan, menghambur-hamburkan harta. Orang biasa makan siang 1-2 porsi cukup, satu ketika dia makan siangnya sampai 12-15 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa berubah hukumnya menjadi haram. Walaupun apa yang dikonsumsi halal, bahkan sudah bersertifikat halal, nah ini bisa berubah menjadi haram karena tadi. Karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita. Istri kita, anak istri suami kita, anak cucu kita, semua yang jadi bagian dari keluarga kita juga diharuskan memahami konsep hal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan baik buruknya karakter seseorang itu dipengaruhi juga oleh kualitas apa yang dia konsumsi dari aspek halal haramnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi itu menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter tabiat seseorang. Jadi kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang baik, ya orang tersebut berpotensi menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau yang dikonsumsi adalah sesuatu yang haram, tadi sesuatu yang haram, ya maka berpotensi orang tadi jadi pribadi yang buruk. Nah, ini kaitan juga dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik, itu ada 5 maqasid syariah: hifdzuddin, melindungi agama; hifdzun nafas, melindungi nyawa; hifdzul akal, melindungi akal; hifdzul mal, melindungi harta; dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Berikutnya ada beberapa kaidah maqasid syariah. Kaidah yang terkait dengan tujuan syariat Islam. Di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama dari 3 kaidah tersebut adalah bahwa hukum Islam itu memiliki maksud syar'i, maqasid syariat, tujuan syariat baik secara detail maupun global. Jadi tujuannya ini bisa detail, bisa global. Nah, contohnya seperti tujuan hukum wajib zakat atau zakat fitrah secara spesifik misalkan, itu untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang mengeluarkan zakat tadi. Itu tujuannya. Jadi hukum-hukum syariat itu ya ada
tujuan yang nanti bisa saja detail atau global. Kemudian kaidah yang kedua tentang hierarki kemaslahatan. Ada daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Daruriyat primer ini sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi maka akibatnya fatal. Hajiat atau sekunder ini adalah sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian tahsiniyat tersier ini adalah sesuatu yang sebagai pelengkap hajiat sekunder dan daruriyat primer. Artinya jika dipenuhi akan lebih sempurna, jika tidak dipenuhi ya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks yang kita konsumsi sehari-hari, yang daruriyat primer, hajat sekunder, dan tahsiniyat tersier ini bisa kita petakan ya. Jadi misalkan kalau yang daruriyat primer ini unsur karbo. Jadi dalam konsumsi sehari-hari ini harus ada unsur karbonya, karbohidrat. Baik itu ketika sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Nah, itu ada karbonya bisa dari ubi-ubian, ada sagu, ada jagung, ada nasi, gandum, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari daruriyat atau primer. Artinya harus dipenuhi. Kemudian yang hajiat, yang sekunder ini kalau tadi kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, itu contohnya seperti lauk pauk. Jadi kalau makan ada lauknya. Ikan, daging, telur, tahu tempe, kemudian sayuran, buah-buahan. Nah, ini bagian dari hajiat atau sekunder. Standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, semuanya diperhatikan. Nah, itu bagian dari hajiat, hal yang sekunder. Yang tentu kalau kita dipenuhi akan menjadikan hidup ini nyaman, ya kalau tidak dipenuhi ya standar kesehatan tidak terpenuhi. Kemudian tahsiniyat ini sebagai pelengkap saja yang tersier. Jadi kalau makan ada kerupuknya, ada sambelnya, ada saus kecap, ada bawang goreng. Nah ini termasuk yang bagian dari tahsiniyat atau tersier tadi. Artinya kalau dipenuhi ya menjadikan eh, kita makannya itu lebih lahap, lebih nikmat. Kalau tidak dipenuhi ya imbasnya tidak begitu signifikan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah konsep maslahat dan mafsadat. Nah, ini maslahat dan mafsadat ini menjadi salah satu pertimbangan istihad ulama dalam menetapkan hukum syar'i. Jadi termasuk juga ketika pembahasan untuk penetapan fatwa produk halal. Nah, nanti di antara menjadi pertimbangan dalam arti ya secara fikih. Ini secara fikih itu aspek maslahat mafsadat ini menjadi salah satu pertimbangan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya adalah tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum syar'i. Nah, ini sangat familiar, saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami. Hukum syar'i itu ada 5, ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang meninggalkan satu kewajiban syar'i secara sengaja, tidak ada uzur syar'i, maka secara fikih hukumnya berdosa. Contoh yang wajib seperti puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang tidak berpuasa Ramadan sengaja dan tidak ada uzur, ya hukumnya berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Kalau wajib, keharusan untuk mengerjakan. Kalau sunnah hanya sebatas anjuran untuk mengerjakan. Nah, ini kalau ada orang yang meninggalkan kesunahan, ya tidak berdosa karena hanya sebatas anjuran. Contohnya seperti bersegera buka puasa
Nah, ketika puasa kita segera berbuka dan mengakhirkan makan sahur, makan sahur ya. Nah, itu hukumnya sunnah. Termasuk juga yang sunnah mengkonsumsi sesuatu yang rasanya manis ketika takjil atau mengawali buka puasa. Buah kurma makanya sangat familiar ketika tiba bulan suci Ramadan. Banyak orang mencarinya. Nah, itu kaitannya di antaranya dengan takjil tadi, mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis tadi. Walaupun tidak harus buah kurma, nanti bisa sirup atau bisa kolak, ada kolak-kolakan, ada kolak pisang, ada kolak labu dan seterusnya. Itu juga termasuk sunnah untuk mengawali buka puasa. Kemudian haram. Haram ini keharusan untuk meninggalkan. Jadi kebalikannya wajib. Kalau wajib harus mengerjakan, kalau haram harus meninggalkan. Yang haram ini contohnya misalkan haram mengkonsumsi sesuatu yang najis. Haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Nah, ini contoh hukum haram. Kalau ada orang melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, sengaja, sadar, tidak ada uzur, maka secara fikih hukumnya berdosa. Yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram tadi keharusan untuk meninggalkan, makruh anjuran untuk meninggalkan. Makanya kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Nah, kalau ada orang mengerjakan sesuatu yang makruh, ya tentu secara fikih tidak berdosa. Karena itu hanya sebatas anjuran untuk meninggalkan, bukan sebuah keharusan. Contoh yang makruh, misalkan mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat. Ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak, kita ingin sholat berjamaah di masjid, sholat Jumatan, atau ingin menghadiri resepsi pernikahan, atau menghadiri arisan misalkan. Nah, ini sebelum berangkat ke event-event tadi, kita makruh mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat. Seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, petai, buah durian. Nah, ini semua rasanya baunya menyengat. Makanya makruh kita mengkonsumsinya sebelum kita berangkat beraktivitas dengan orang banyak. Tapi kalau ada orang melakukannya ya tidak berdosa karena itu hanya sebatas makruh. Kemudian mubah. Mubah ini boleh ya. Jadi tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan dan juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Jadi boleh. Kalau saya ilustrasikan persneling mobil ini dalam posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Contoh yang mubah, misalkan makan, minum, ngobrol, tidur, ini semuanya mubah. Mau makan boleh, minum boleh, tidak tidur, tidak ngobrol juga boleh. Jadi uh, tidak ada keharusan, baik itu mengerjakan, meninggalkan, dan juga tidak ada anjuran, baik itu mengerjakan dan meninggalkan. Nah, tapi yang mubah ini nanti bisa saja berubah menjadi yang mubah ini nanti bisa berubah menjadi wajib misalkan, atau mubah berubah menjadi haram, itu juga bisa. Jadi yang mubah berubah menjadi wajib, misalkan makan ini mubah, mau makan boleh, tidak makan pun tidak apa-apa.
Tapi bagi orang yang oleh dokter, oleh ahli medis divonis bahwa dia punya penyakit yang tidak boleh makan terlambat, artinya kalau dia terlambat makan atau tidak makan, maka penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, bahkan bisa mengancam nyawanya. Nah, orang yang seperti ini, maka makan bagi dia itu hukumnya menjadi wajib. Yang asalnya mubah itu berubah menjadi wajib. Kemudian dari mubah berubah menjadi haram juga bisa. Misalkan minum ini mubah. Mau minum boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, nah, maka ini hukumnya berubah menjadi haram. Dari mubah boleh menjadi haram. Nah, itu 5 hukum syar'i. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian halal haram merupakan isu penting dalam Islam. Ini khususnya kaitan dengan menjaga maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Kemudian kita ingin melihat urgensi halal haram. Seberapa pentingkah halal haram sehingga kita harus betul-betul memperhatikan, bahkan pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya itu secara masif melakukan gerakan atau program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Jadi sertifikasi halal ini bukan hanya di Indonesia saja, kan, tapi juga di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita ingin melihat seberapa pentingkah kita memahami konsep halal haram ini. Ada 3 barometer, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Yang pertama adalah barometer Al-Quran. Yang kedua barometer As-Sunnah. Dan yang ketiga barometer maqalah ulama. Jadi nanti kita akan melihat urgensi atau seberapa penting konsep halal haram ini harus kita pahami. Yang pertama ayat Al-Quran. Ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini. Yang pertama surat Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian atau janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayat yang tadi saya bacakan itu oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat yang terkait dengan konsep halal. Jadi ada penegasan tadi halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat yang kedua ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah al-maitah, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging hewan yang sebenarnya sih halal dikonsumsi, tapi kemudian tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i. Karena misalkan tidak menyebut nama asma Allah. Ini akhirnya dagingnya haram dikonsumsi. Nah, itu beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. 173 surat Al-Baqarah. Walaupun masih banyak hal-hal lain yang diharamkan, penegasannya itu melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain atau melalui hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dua ayat Al-Quran. Berikutnya adalah barometer sunnah nabawiyah. Ada hadis Kanjeng Nabi SAW yang saya cantumkan di sini ada dua. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang kedua hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini hadis yang tentu bagian dari inspirasi adanya program sertifikasi halal. Nah, ini hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Nah, ini di antara keduanya nanti ada yang samar atau syubhat. Jadi kalau produk pangan, obat-obatan, kosmetik, jasa yang diedarkan di tengah masyarakat muslim itu berlabel halal, ada logo halalnya, kalau di Indonesia ini ada logo BPJPH, maka ini sangat membantu umat Islam, siapapun dia, untuk mengidentifikasi mana makanan yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, mana yang belum jelas. Jadi, sekalipun orang awam, mohon maaf, orang yang pemahaman agamanya pas-pasan, dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk tadi, akan terbantu, sangat terbantu, dalam rangka dia mengidentifikasi produk yang sesuai dengan koridor syar'i dengan produk yang belum jelas statusnya. Jadi dengan melihat logo halal di kemasan saja, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa produk ini halal, artinya diproduksi sesuai dengan koridor syar'i. Kemudian hadis yang kedua, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap binatang buas yang bertaring dan unggas bercakap tajam hukumnya haram. Nah, ini binatang buas bertaring, contohnya seperti buaya, serigala, ini dagingnya haram dikonsumsi. Unggas bercakap tajam, contohnya burung elang, burung gagak, ini juga haram dikonsumsi. Jadi kalau ada orang menyembelih secara syar'i seekor burung gagak, dagingnya tetap haram dikonsumsi. Karena burung gagak tadi bagian dari unggas yang bercakar tajam.
Ada orang menyembelih secara syar'i seekor harimau. Nah, dagingnya tetap haram karena bagian dari hewan buas yang bertaring. Ya, itu tadi 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis Kanjeng Nabi SAW. Nah, kemudian berikutnya adalah barometer yang ketiga, makalah ulama. Statement para ulama. Nah, ini ada 3 contoh yang saya cantumkan di sini. Makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Urgensi halal haram. Yang pertama adalah kaidah fikih al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini hukum asal ya. Artinya kalau kita menemukan sesuatu bermanfaat, ini hukum asalnya halal. Kita menemukan sesuatu yang berbahaya, nah ini hukum asalnya ini haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah ke sebaliknya misalkan. Ini kaitan dengan hukum asal tadi. Kemudian kaidah yang kedua adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini konteks darurat nih, di luar konteks normal. Jadi kalau konteksnya darurat ya apapun bisa kita lakukan walaupun itu haram, tapi tentu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Misalkan ya ada orang lagi makan, saking lahapnya sampai tersedak. Nah, ini ketika tersedak, ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Harus segera ditangani dengan minum air. Kalau tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal. Karena tidak bisa bernafas, ya dalam hitungan menit bisa wafat, pindah alam, almarhum, almarhumah. Makanya ketika tersedak, ya harus cepat minum air. Nah, kalau ketika kejadian tersedaknya itu kemudian di sampingnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal, ya sudah, apa yang ada di sekitarnya, walaupun air itu haram, ya boleh dia minum dalam rangka untuk menghilangkan tersedak tadi. Tapi kalau dia sudah tersedaknya sudah terselesaikan, ya jangan kemudian satu botol itu dihabiskan. Ini hanya untuk menghilangkan tersedaknya saja. Itu daruratnya, disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah idzastama al-halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan perkara haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini kita lihat contohnya nih, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam, hasil sembelihan syar'i. Tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia juga punya potongan daging ayam, bangkai mati karena sakit. Tujuannya bukan dimasak, dikonsumsi, tapi mau dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Dipotong-potong. Nah, tapi sebelum proses berikutnya, 2 macam potongan daging ayam ini tercampur. Yang hasil sembelihan syar'i dengan yang bangkai tadi. Dan setelah tercampur, tragisnya, pemilik potongan daging ayam tadi tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Maka dalam kondisi seperti ini, semua potongan daging ayam tadi dihukumi haram dikonsumsi. Karena pemiliknya tidak mampu membedakan tadi. Nah, ini sesuai dengan kaidah idzastama al-halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul,
maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi ada 3 kaidah fikih yang itu merupakan makalah ulama, statement ulama terkait dengan konsep halal haram. Jadi tadi ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 hadis Nabi, kemudian ada 3 makalah atau statement ulama. Ini semua hanya contoh saja. Karena jika Bapak Ibu para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau dalam Kutubut Turas, pasti akan menemukan lebih banyak lagi ayat, hadis, makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Kemudian kita mendengar ada istilah makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib, istilah seperti itu. Jadi halal itu kan berarti jenis makanan yang halal, boleh dikonsumsi, tidak diharamkan. Sementara thayyib adalah jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat, karena telah memenuhi standar gizinya, kesehatannya, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang dikonsumsi oleh kita itu statusnya bisa haram, misalkan, bisa halal thayyibah, bisa halal ghairu thayyib, halal dan baik, atau halal tapi tidak baik. Kalau contohnya haram jelas, ya. Artinya orang mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, nah itu hukumnya haram. Orang mengkonsumsi sesuatu yang najis, hukumnya juga haram. Nah, sekarang yang halal, halal thayyibah, misalkan orang mengkonsumsi kue atau makanan, kondisinya itu masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian dia cara mendapatkannya itu secara elegan. Membuat sendiri, atau membeli dari satu tempat, atau dikasih dari orang lain. Kemudian makanan tadi dimakan. Nah, ini statusnya adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Contoh yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kue atau makanan yang tadi dimakan itu kondisinya sudah agak basi. Kondisinya sudah agak basi. Kemudian dia makan. Nah, ini statusnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Contoh lain yang halal ghairu thayyib, halal tidak baik. Misalkan makan kue tadi kondisinya masih layak, tapi cara mendapatkannya itu tidak elegan. Nah, tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram ya. Nah, ini tidak elegan. Misalkan dia minta dari temannya atau keluarganya secara paksa. Nah, minta secara paksa ini yang tidak elegan. Artinya pemiliknya memberikannya itu tidak sepenuh hati. Ngosok. Nah, ini akhirnya apa? Berikan, kemudian dimakan oleh yang minta tadi, ya, maka itu statusnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, itu terkait dengan halal atau thayyibah. Berikutnya adalah sebab keharaman sesuatu. Nah, ini ada beberapa sebab keharaman sesuatu yang saya rangkum di sini ada 6. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Seperti darah atau makanan yang terkena najis. Nah, dalam kondisi masih terkena najis belum disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Kalau najis contohnya seperti bangkai, darah, itu najis, tidak boleh dikonsumsi, haram. Yang mutanajis contohnya seperti orang mau makan buah apel nih. Buah apel kan halal, suci dan halal ya. Tapi ketika mau dimakan, buah apel tadi jatuh menimpa sesuatu yang najis. Nah, dalam keadaan buah apel tadi terkontaminasi najis atau mutanajis bahasanya ya, belum disucikan, dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Itu mutanajis. Tapi kalau misalkan setelah terkena najis kemudian dibilas dengan air sampai bersih, disucikan lagi, ya
otomatis hukumnya pun kembali menjadi halal dikonsumsi. Itu an-najis wal mutanajis. Kemudian berikutnya itu al-qadar awal khabath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Ini kotor dan jijik, itu haram dikonsumsi. Kemudian ad-darar, membahayakan, seperti racun. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamar dan narkoba. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan elang. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan sesilia. Ini hukumnya haram dikonsumsi dagingnya. Nah, itu sebab-sebab keharaman sesuatu. Tapi nanti untuk amfibi atau albarmaiyah, itu yang menentukan seekor binatang termasuk amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar syariat. Jadi apa yang ditetapkan oleh pakar binatang bahwa itu bagian dari binatang amfibi, maka secara fikih juga hukumnya dianggap haram karena amfibi tadi. Tapi kalau misalkan itu oleh pakar binatang dianggap bukan amfibi, walaupun sekilas keluar masuk air, darat, tapi oleh pakar amfibi dikatakan itu bukan binatang amfibi, ya otomatis tidak serta-merta diterapkan hukum fikih bahwa itu haram karena binatang amfibi. Nah, ini kaitan dengan sebab-sebab keharaman sesuatu. Kemudian ada istilah suci najis, Bapak Ibu. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Sementara najis adalah sesuatu yang kotor, yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi suci najis ini sangat erat terkait dengan halal haram. Makanya kita bahas di sini, walaupun secara sekilas. Apa itu suci najis dan bagaimana konsekuensinya. Macamnya suci najis, macamnya najis nih. Jadi para ulama membagi najis itu ke dalam 3 macam. Yang pertama mukhafafah ringan, yang kedua mutawassithah sedang, dan yang ketiga mughalladhah berat. Mukhafafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Yang mukhafafah, yang ringan contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Itu najisnya kategori mukhafafah ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah itu dengan cukup menciprati air. Tidak perlu membilas lagi. Jadi diciprati itu sudah cukup. Nanti akan menjadi suci. Tapi kalau misalkan di situ masih ada ainun najasahnya, masih ada bentuk najisnya, air seni berarti masih ada air kencingnya, ya tentu harus dikeringkan terlebih dahulu. Air kencingnya misalkan dikeringkan dengan kain atau dengan lap, dengan tisu. Nah setelah kering, baru kemudian diciprati air untuk disucikan. Misalkan lantai rumah kita, ini satu objek yang terkena najis mukhafafah, najis ringan, lantai rumah kita terkena air kencing yang tadi dijelaskan. Nah itu cara mensucikannya, air kencingnya dikeringkan dulu, dilap pakai kain atau tisu, setelah itu kita sucikan. Cukup dengan menciprati air, tidak perlu membilasnya lagi. Ya kalau ingin membilas juga ya nggak apa-apa, lebih afdol ya. Kemudian yang kedua adalah mutawassithah, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, di tempat tinggal kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat aktivitas kita. Nah ini yang banyak ditemukan najis itu adalah najis mutawassithah, najis sedang. Nah, contohnya ada kotoran hewan, kotoran
tinja manusia, ada muntah-muntahan, ada nanah, ada darah, dan seterusnya. Ada bangkai, ada khamr, itu najisnya mutawasito sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasito. Ada satu objek terkena najis mutawasito, itu cara mensucikannya gimana? Dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Kalau itu sudah dilakukan, maka sudah dianggap suci. Misalkan pakaian kita terkena najis mutawasito, najis sedang, kotoran binatang atau darah atau seterusnya. Nah, kita sucikan, dibilas dengan air sampai bersih, sampai ainun najasa, bentuk najisnya, warna atau bau atau rasa tadi hilang. Setelah itu baru dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Ini najis yang berasal dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, cairan tubuhnya, bahkan bersentuhan dalam keadaan basah, kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah, kemudian kita bersentuhan, nah ini hukumnya terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis mughalladh atau najis berat. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mughalladh yaitu dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Boleh siraman pertama, atau siraman kelima, atau siraman ketujuh. Siraman keberapapun. Nah, itu cara mensucikan najis mughalladh. Satu objek yang terkena najis mughalladh atau najis berat. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu najis macam najis ada mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mughalladh berat. Berikutnya ada istilah najis ma'fun anhu. Najis ma'fun anhu ini najis yang dimaafkan. Maksudnya gimana ya? Najis sih najis, tapi dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi. Tidak apa-apa, tidak perlu disucikan. Kurang lebih seperti itu. Itu ada kategori yang seperti itu. Contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, itu najisnya najis ma'fun anhu, dimaafkan. Bangkai binatang kan secara umum najisnya mutawasito. Bangkai ular, bangkai kadal, bangkai harimau, bangkai apapun itu asalnya ada najisnya mutawasito sedang, dan itu harus disucikan ketika ada satu objek yang terkena bangkai-bangkai tadi. Nah, khusus bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir, nah itu bangkai tadi hukumnya najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan, artinya tidak perlu disucikan lagi. Seperti bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa, bangkai kalajengking. Nah ini hukumnya najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Ada satu objek pakaian kita atau lantai rumah kita terkena bangkai capung atau bangkai cicak. Nah, ini hukumnya najis, tapi tidak perlu disucikan. Karena itu ma'fun anhu, dimaafkan. Kurang lebih seperti itu. Atau misalkan begini Bapak Ibu para peserta, ada orang jualan, kemudian jualan makanan, kemudian titik jualannya itu tidak jauh dari titik-titik yang najis. Ada tempat sampah, ada selokan. Kemudian kita melihat kasat mata ada beberapa atau banyak lalat berterbangan ke sana kemari, hinggap di tempat sampah, kemudian terbang, kemudian hinggap di makanan atau kue tadi. Nah, ini gimana hukumnya? Hukumnya najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, jadi najis tapi dimaafkan. Artinya tetap makanan tadi tetap halal, boleh dikonsumsi. Karena najisnya ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, itu terkait dengan najis dimaafkan. Kemudian berikutnya relasi antara
suci najis dengan halal haram. Nah, ini di antaranya nih Bapak Ibu para peserta. Sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Nah, suatu ini halal, tapi ketika terkontaminasi najis, dalam kondisi terkena najis belum disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Seperti tadi contoh buah apel. Ada orang mau makan buah apel, pas mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang misalkan, atau sesuatu yang najis. Nah, dalam kondisi terkena najis, belum disucikan, itu haram dikonsumsi. Tapi kalau ini ya, kalau disucikan kembali, dibilas dengan air, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Itu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Jadi tidak semua yang suci itu otomatis ya halal dikonsumsi, tidak. Contohnya seperti daun ganja, opium, kecubung kalau di kampung-kampung. Nah, itu suci. Kalau ada orang sholat di saku bajunya ada daun ganja, sholatnya sah. Tapi kalau dikonsumsi beda lagi, karena ada unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Hukumnya haram dikonsumsi. Jadi walaupun suci, tidak otomatis halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan penggunaan. Jadi sebenarnya hukum halal haram ini untuk yang kaitan dikonsumsi. Contoh, ini hukumnya halal apa haram? Makanan ya atau minuman. Tapi kalau yang digunakan, ini hukumnya suci atau najis? Nah, seperti itu pertanyaannya. Artinya, karena memang ya identiknya dengan suci najis ini dengan yang digunakan. Tapi sertifikat halal yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, itu mencakup sesuatu yang halal dalam arti yang dikonsumsi dan sesuatu yang digunakan. Contohnya kosmetik. Nggak ada orang beli kosmetik kemudian dimakan. Nah, kosmetik ini ya digunakan. Tapi di antara regulasi yang berlaku di BPJPH, di Indonesia dan di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, kosmetik ini termasuk barang komoditi yang harus diajukan sertifikat halal. Ada cap halalnya, logo halal kalau di Indonesia, halal BPJPH. Padahal kosmetik tidak dikonsumsi. Nah ini bagaimana? Jadi nanti ini kaitan dengan suci najisnya tadi. Kalau kosmetik yang digunakan oleh seorang muslimah, orang perempuan muslim itu sesuatu yang najis, maka ini berakibat fatal ketika orang tadi melakukan ibadah sholat misalkan. Karena di antara syaratnya sholat ya badannya harus suci, pakaiannya harus suci, tempat dia sholat juga harus suci. Nah, kalau badannya terkontaminasi najis melalui kosmetik tadi, ya otomatis ini menjadikan sholatnya tidak sah. Makanya kosmetik tadi ya harus diajukan sertifikat halal. Atau misalkan ada freezer, lemari es, kulkas. Nah ini saya kira Bapak Ibu juga sering melihat freezer, lemari es, kulkas ini berlogo halal BPJPH. Ini maksudnya apa? Ada orang makan siang ini menunya pakai freezer, dipotong-potong kemudian dipanggang atau dipepes, kan nggak ada. Nah, tapi ada logo halalnya gimana? Nah, itu maksudnya karena menurut pakar elektronik bahwa salah satu komponen dari freezer, lemari es atau kulkas ini ada yang bisa dibuat dari unsur babi, bisa juga dibuat dari unsur selain babi. Jadi salah satu komponen pendinginnya itu. Nah, kalau nanti terbuat dari unsur babi,
ini akibatnya fatal. Daging yang ada di dalam freezer, lemari es kulkas tadi, atau kue-kuean, atau sayuran, atau buah-buahan, makan minuman, nanti semuanya akan terkontaminasi oleh najis mughalladhah, najis berat dari unsur babi tadi. Dan ini akan sangat riskan untuk mensucikannya. Otomatis, freezer, lemari es kulkas yang komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi tadi, tidak bisa diajukan sertifikat halal untuk mendapatkan logo halal atau sertifikat halal. Nah, yang ada logo halalnya itu sudah dipastikan bahwa komponennya itu tidak ada yang terbuat dari unsur babi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagian terakhir dari presentasi ini adalah tentang fatwa hukum syar'i. Jadi fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif, perorangan maupun lembaga, tentang hukum syar'i. Fatwa ini ya macam-macam. Ada fatwa tentang masalah warisan, ada fatwa tentang keluarga, ada fatwa tentang perniagaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu semua ditinjau dari perspektif hukum syar'i. Para ulama ketika berfatwa, ini nanti ada yang namanya mustafti, orang yang minta fatwa. Yang minta fatwanya ini juga bisa perorangan, bisa lembaga. Nah, itu jadi fatwa itu bisa disampaikan oleh perorangan dan juga bisa oleh lembaga. Nah, khusus fatwa produk halal ini adalah fatwa yang dijadikan acuan BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Nah, fatwa produk halal ini tidak boleh dikeluarkan kecuali oleh dua lembaga. Yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal hanya dua. Yang pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Komite Fatwa BPJPH. Atau Komite Fatwa Halal BPJPH. Jadi, selain dua lembaga ini, tidak boleh mengeluarkan fatwa produk halal. Karena fatwa produk halal ini akan dijadikan acuan oleh BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Dalil-dalilnya fatwa, ya ini secara umum sama seperti dalil ketika para ulama beristihad. Ada ayat Al-Quran, ada hadis Kanjeng Nabi SAW, ada ijma kesepakatan ulama, ada qiyas, ada beberapa dalil syar'i yang lain, maslahah mursalah, istihsan, dan seterusnya. Ini dalil fatwa. Nah, kemudian ini beberapa contoh fatwa nih, Bapak Ibu. Ini fatwa tentang pangan, obat-obatan, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama ini fatwa tentang standar penyembelihan syar'i. Jadi, perlu saya jelaskan sekilas di sini bahwa daging binatang yang kita konsumsi, itu binatangnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang ma'kulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi, ada yang ghairu ma'kulil lahmi, dagingnya haram dikonsumsi. Kalau yang haram dikonsumsi, contohnya seperti ular, kadal, kemudian anjing, babi, dan seterusnya. Nah, itu haram dikonsumsi. Istilahnya ghairu ma'kulil lahmi. Kemudian kategori yang kedua, yang ma'kulul lahmi, yang dagingnya boleh dikonsumsi. Nah, ketika kita ingin mengkonsumsi daging hewan yang halal tadi, maka nanti ada kalanya harus melalui proses penyembelihan syar'i, ada kalanya tidak harus melalui proses penyembelihan syar'i. Kalau yang harus melalui proses penyembelihan syar'i, contohnya seperti ayam, burung, sapi, unta, dan seterusnya. Kalau yang tidak perlu melalui proses penyembelihan syar'i atau tidak perlu proses penyembelihannya, itu seperti ikan. Ikan ini ya tidak perlu penyembelihan lagi. Atau udang dan cumi-cumi misalkan.
Nah, yang tadi perlu proses penyembelihan, itu penyembelihannya harus secara syar'i. Nah, ini fatwanya, kesimpulannya begini, bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan 2 pembuluh darah al-wadajain. 3 hal ini ada di leher binatang dan 3-tiganya harus terpotong ketika menyayat leher binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Berikutnya memastikan adanya aliran darah yang mengalir deras atau gerakan hewan. Ini kelepak-kelepak ya, setelah disayat tadi, atau suara mendengkur ketika berupa kambing atau sapi setelah disayat tadi. Nah, ini menunjukkan hayatun mustaqirroh, ada tanda-tanda hidup setelah disayat tadi. Kemudian biarkan sampai terdiam kaku, menunjukkan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelian tadi. Kalau itu sudah dilakukan, maka penyembelihannya dianggap sah secara syar'i. Dagingnya halal dikonsumsi. Nah, standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh. Kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya apapun boleh, yang penting tajam. Kayu tajam boleh. Misalkan kayu bambu itu kan ada yang tajam kulitnya itu. Boleh dijadikan alat untuk menyembelih. Kaca tajam misalkan boleh. Besi dan yang lainnya, pisau, nah ini boleh untuk menyembelih. Kecuali yang nggak boleh ini adalah kuku atau gigi, taring, dan tulang. Kuku, gigi, atau taring, dan tulang ini tidak boleh dijadikan alat penyembelihan. Baik, itu fatwa tentang penyembelihan syar'i. Berikutnya fatwa tentang alkohol. Nah, ini banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Padahal antara alkohol dengan al-khamru itu 2 hal yang berbeda. Alkohol itu, al-khamru ya, al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sementara alkohol dalam fatwa ini dijelaskan ada 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol hasil samping industri khamar adalah alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, alkohol industri khamar ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sama seperti hukumnya al-khamru tadi. Adapun alkohol yang bukan hasil samping industri khamar adalah alkohol yang didapat dari perusahaan yang dia memproduksi alkohol misalkan untuk kepentingan medis atau kepentingan industri yang lainnya. Dia tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Atau misalkan alkohol yang didapat secara alamiah dari fermentasi alamiah buah-buahan yang sudah masak, yang sudah matang. Karena sejatinya buah-buahan yang sudah matang itu mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, ini alkohol yang kategori bukan hasil samping industri khamar ini hukumnya suci. Nah, kalau dikonsumsi ada batasannya. Berupa makanan maksimal 0,5%, berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu contoh fatwa tentang alkohol. Berikutnya, fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Jadi banyak sekali sudah menjadi hal yang lumrah
produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik itu menggunakan mikroba dan produk mikrobial. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Nah, ringkasan dalam fatwa ini menjelaskan atau dijelaskan bahwa mikroba pada dasarnya hukumnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, maka dilihat dulu. Kalau mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis tadi, kemudian setelah itu mikroba bisa disucikan, dibilas dengan air, maka setelah melalui proses pemisahan dan pembinasan, hukum mikroba kembali halal, kembali suci, dan kembali halal dikonsumsi. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, itu terkait dengan fatwa mikroba. Berikutnya fatwa contoh yang terakhir, fatwa kopi luwak. Kopi luwak di sini adalah biji kopi yang dimakan binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama kotoran binatang luwak masih dalam keadaan utuh. Masih dalam keadaan utuh, belum hancur. Nah, ini kemudian dibilas dengan air sampai bersih. Ini namanya disucikan. Setelah itu ditumbuk menjadi bubuk kopi. Setelah itu diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kalau prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan, maka kopi luwak tadi hukumnya halal dikonsumsi, halal diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan bubuk kopi, biji kopi yang keluar dari perut binatang luwak tadi sudah dalam keadaan hancur, maka tidak bisa diproses menjadi kopi luwak. Karena tadi sudah mutanajis dan tidak mungkin untuk disucikan. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi sebagai prolog diskusi kita tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Baik, saya kembalikan waktu kepada Mbak Kania sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Silakan Mbak Kania. Baik, terima kasih banyak Pak Yai atas pemaparan materi terkait dengan konsep halal haram, Mbak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa melakukan raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Nah, Pak Yai, ini udah ada satu pertanyaan nih Bapak dari Bapak Aris Wibowo. Silakan kepada Bapak Aris Silakan. untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ustadz Anwar Syahrali. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aris. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai status makruh apabila seseorang makan makanan yang makruh seperti petai, kan itu hukumnya makruh ketika dia akan berkumpul di suatu tempat yang banyak orangnya. Apabila sebelum berkumpul itu, setelah makan itu kemudian dia berusaha menghilangkan baunya tersebut dengan menggosok gigi atau dengan memakai mouthwash yang itu berusaha untuk menghilangkan bekas ataupun baunya, apakah kemudian status hukumnya itu berubah dari yang asalnya makruh menjadi mubah untuk berkumpul, untuk sholat berjamaah gitu. Kemudian yang kedua Baik. adalah apabila ada makanan yang berkuah, misalkan besok kita mau jadi penyelia, kemudian dia di sebuah resto itu ada masakan yang berkuah, misalkan masakan Padang, kemudian tanpa sengaja ada kotoran yang berupa kotoran cicak misalkan, yang sering kita temui di resto itu, kemudian tidak sengaja nyemplung di
masuk di masakan yang berkuah tersebut. Nah, itu solusinya bagaimana, Ustaz? Apakah dihukumi menjadi makanan yang haram dimakan atau masih bisa untuk diselamatkan? Nah, intinya apakah bisa disucikan atau harus dibuang keseluruhannya misalkan. Demikian. Terima kasih atas Baik, jawaban. baik tadi Pak Aris ya ada dua pertanyaan. Yang pertama kaitan dengan hukum makruh. Jadi tadi dalam presentasi dijelaskan contoh yang makruh itu mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin berkumpul dengan orang banyak, kemudian mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat, tapi setelah itu kita bersihkan mulut dengan apa alat atau obat yang ada, dengan fasilitas yang ada, yang sampai nanti betul-betul tidak ada bau lagi. Nah, kalau seperti ini maka ilat sebab dimakruhkannya itu sudah tidak ada setelah dibersihkan mulutnya dengan sesuatu yang lebih lebih dominan baunya, lebih segar misalkan. Nah, kalau seperti itu maka hukumnya tidak makruh. Jadi makruh ini sebenarnya ilatnya itu karena nanti bisa menyakiti atau menjadikan tidak nyaman orang yang akan bertemu dengan kita. Karena tidak semua orang suka dengan misalkan aroma durian atau hobi makan jengkol misalkan dan seterusnya. Nah, ini makanya menjaga itu semua. Jadi kalau dalam konteks tadi yang ditanyakan oleh Pak Aris, kemudian bisa dibersihkan sampai bersih, bahkan nafasnya pun menjadi segar, tidak bau yang menyengat tadi, ya ini hukumnya menjadi tidak makruh ya. Kemudian yang kedua, tadi ada makanan yang terkena kotoran cicak. Jadi yang dimakruh itu tadi bangkainya. Ini Pak Aris dan Bapak Ibu. Bangkainya bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, bangkai yang seperti itu hukumnya tetap najis, tapi mafun anhu, dimaafkan, artinya tidak perlu disucikan lagi. Nah, kalau kotoran cicak ini gimana? Ya, kotoran cicak hukumnya najis dan itu bukan kategori yang mafun anhu, bukan kategori yang dimaafkan. Artinya kalau ada secangkir apa kopi atau teh kemudian ketiban kotoran cicak ya otomatis ini menjadi najis dan itu menjadi haram dikonsumsi. Ya, itu jawabannya Pak Aris. Kalau misalnya dalam bentuk yang agak banyak, Ustaz, misalkan di warung Padang itu kan ada yang di baskom ya, yang ada kuahnya itu. Iya, Itu apakah ketika terkontaminasi dengan kotoran cicak yang mungkin ya kecil ya, itu apakah menyebabkan semuanya masakan yang di dalam baskom itu kemudian menjadi najis atau masih bisa dibersihkan atau bagaimana? Dibuang sebagian. iya. Baik. Ada satu riwayat hadis ketika salah seorang sahabat menyampaikan kepada Kanjeng Nabi SAW bahwa ada mentega ya, sejenis mentega yang ia miliki kemudian ketiban bangkai binatang. Dia bertanya apakah semua, ya taruhlah mentega ya, apa semua mentega ini harus dibuang? Kata Rasulullah SAW, tidak perlu yang dibuang yang bangkai dan sekitarnya saja. Bangkainya dibuang, kemudian yang terkena dan yang sekitarnya itu dibuang. Adapun selebihnya itu masih halal untuk dikonsumsi. Nah, ini nanti berarti melihat objeknya itu apakah benda cair atau benda padat. Kalau yang padat, yang tadi sejenis mentega atau yang mungkin ada makanan-makanan yang lainnya, nah itu nanti yang sekitarnya saja yang dibuang. Tapi kalau misalkan cair seperti secangkir kopi atau teh, nah itu nanti semuanya menjadi najis dan haram untuk dikonsumsi. Iya, itu jawabannya Pak Aris. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas pertanyaannya. Pak Sama-sama. Yai, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang di chat dulu ya Bapak. Kita gantian, Baik, jadi nanti silakan. yang di chat sekali, nanti yang raise hand sekali. Nah, mungkin ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Bani Martasya. Izin menanyakan hal yang sama dengan beberapa pertanyaan di atas. Adakah batasan jarak jika ada kendang, sebentar Bapak, ada kandang anjing ke tempat produksi agar dinyatakan halal? Itu bagaimana tuh Pak? Baik. Eh, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu para peserta di tempat produksi ya, tempat produksi produk Bapak Ibu semua adalah steril dari hal-hal yang najis, terutama yang najis mughaladhah, najis berat tadi unsur anjing dan babi. Nah, itu harus dipastikan steril. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada kandang anjing? Kalau tidak di area produksi, ini tidak apa-apa. Misalkan tetangga, kita kan punya bertetangga ya, ada tetangga mungkin ada tetangga kita yang dia mempunyai anjing atau apa. Nah, asal kita pastikan ruang produksi kita ini steril dari yang najis tadi, apalagi yang najis mughaladho yang berat itu. Itu jawabannya, Pak. Baik, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Bani sama beberapa rekan lain yang memang ada pertanyaan yang sama, Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan dari yang raise hand, dari Ibu Lia Nur Arifianti. Dipersilakan Ibu Lia untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, saya ingin menanyakan mengenai najis. Kalau kita lagi jalan nih menuju masjid, nah kita kan buru-buru, terus tidak sengaja kita menginjak kotoran najis seperti kotoran kucing. Nah, itu cuman dicuci pakai air keran saja. Apakah kita sah untuk sholat? Silakan Baik. dijawab Bapak dan Ibu. Iya, jadi intinya najis. Najis tadi kan ada 3 macam ya, Bu Lia. Nah, yang ditanyakan Iya. tadi itu kategorinya najis mutawasitoh, Oh, baik. najis sedang. Jadi bisa hanya disiram dengan air sampai bersih. Dan itu sudah dianggap suci, dan itu boleh untuk artinya ibadah, sholat itu sudah dianggap sah. Jadi intinya kalau ada yang satu objek yang terkena najis mutawasitoh, ya kita mensucikannya dengan membilas objek tadi dengan air sampai bersih. Ada alat makan misalkan, atau alat produksi terkena najis. Najisnya kategori mutawasitoh. Nah itu ya sudah kita bilas dengan air saja. Jadi kalau mutawasitoh ini pokoknya selain najis anjing babi dan tadi air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun tadi. Itu semuanya kategori mutawasitoh. Alat produksi juga sama. Kalau terkontaminasi najis, maka harus disucikan. Karena nanti kalau tidak disucikan, ini akibatnya fatal. Bahan bakunya halal, suci, kemudian bahan-bahan yang mau diproses juga halal, suci, tapi alat produksinya sudah terkontaminasi najis. Nah, kalau tidak disucikan, nanti akan hasil produksinya itu ya semuanya mutanajis atau terkontaminasi oleh najis. Nah, kalau mutanajis tadi menjadi haram dikonsumsi. Ya, itu secara fikihnya Bu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas ya, sama-sama. jawabannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lia atas pertanyaannya. Kita beralih lagi Bapak Baik, untuk Bu. pertanyaan yang ada. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat Bapak. Ini dari Ibu
Fauziah Ambarini. Di sini izin bertanya Pak, bagaimana fatwa untuk produk kosmetik, terutama lipstick, dengan nama shades atau tipe menggunakan nama produk yang diharamkan, seperti shades red wine atau shades iris? Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, untuk pengajuan sertifikat halal nih, sebenarnya sih nanti ada narasumber yang terkait dengan prosedur pengajuan sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu ini kan punya satu produk yang kemudian ingin diedarkan dan ingin diajukan sertifikat halal. Nah, itu nanti di samping aspek fikih. Kalau saya kan sebenarnya berbicara dari aspek fikih ya, tentang najis, suci, tentang hal haram dan seterusnya. Kalau semua itu suci dan halal, maka clear. Bisa dikonsumsi, bisa digunakan. Dengan nama apapun, dengan gambar apapun. Tapi kalau nanti urusannya mengajukan sertifikat halal, maka ada regulasi, ada aturan-aturan tambahan yang harus dipenuhi dan diikuti dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, kalau tadi misalkan produk kosmetik atau produk apapun, sebenarnya ini suci dan sebenarnya bahan bakunya halal. Proses produksinya juga clear, nggak ada masalah misalkan. Tapi kemudian namanya ini tidak sesuai dengan koridor syar'i. Nama yang dianggap bermasalah. Nah, maka kalau mengajukan sertifikat halal ke BPJPH, ini bisa dipastikan produk tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat halal karena ada masalah di penamaan produk. Atau misalkan ada masalah di gambar yang dicantumkan dalam kemasan produk tadi. Jadi ini tambahan dari regulasi fikih, ada aturan regulasi yang kaitan dengan prosedur pengajuan sertifikat halal. Nah, itu tadi diantaranya nama produk dan juga gambar produk harus sesuai dengan koridor syar'i, dalam arti tidak bertentangan. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang raise hand dari Ibu Fira Samroto. Dipersilakan Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, di Silakan. slide 8 itu ada perkataan subhat. Di sini pertanyaannya, kenapa perkara subhat atau samar ya kalau nggak salah artinya lebih baik dihindari meskipun belum jelas keharumannya. Baik, Mungkin itu. tadi Bu Fira. Jadi syubhat tadi dalam hadis tadi kan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, kemudian ada yang syubhat. Syubhat ini samar, abu-abu, istilahnya belum jelas hukumnya. Nah, ini oleh para ulama dijelaskan yang syubhat ini harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena itu berpotensi menjadi sesuatu yang haram dan jangan sampai kemudian kita istilahnya sembrono. Sembrono kemudian tidak mengantisipasi. Segala sesuatu ada yang, ya kalau kita ilustrasikan ya, sederhananya ilustrasikan kalau rambu lalu lintas itu kan ada lampu merah, lampu hijau dan kuning ya. Nah, yang kuning ini yang syubhat. Sebenarnya bisa saja kalau kita memahami, kita lewat. Tapi kan untuk ekstra hati-hati dan antisipasi, ya kita berhenti. Karena itu berpotensi, sangat berpotensi untuk terjadi sesuatu yang haram. Jadi ilustrasi yang sederhananya seperti tadi itu. Nah, sementara yang syubhat ini sebenarnya akan dikaji oleh ulama. Ini lebih condong kemana nih? Apa yang ke halal, apa yang ke haram. Nah, intinya seperti itu. Ya, itu jawabannya, Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu Feby Fitri Siareta. Dipersilakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Pak izin bertanya, Silakan.
kita itu menjual alat bekam. Nah, alat bekam itu kan biasanya kan kena darah manusia nih ya, terkena darah pasien. Nah, itu habis itu kita cuci, pakai lagi, dicuci, dipakai lagi. Nah, itu termasuk najis yang bisa ditolerir atau najis mutawasitoh. Karena kalau ditolerir kan keluar dari kulit manusia atau yang mutawasitoh. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah alat bekam itu perlu logo halal? Karena kan alat bekam itu tidak dikonsumsi secara langsung. Baik, tadi kaitan dengan najis ya Bu Febi. Darah itu kategorinya najis mutawasito. Najis sedang yang cara mensucikannya itu dengan membilas air sampai bersih. Mari dia. Jadi kalau misalkan alat bekam itu digunakan, kemudian dibersihkan lagi, disucikan, digunakan, itu secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Artinya setelah digunakan harus disucikan. Disucikan itu karena najisnya mutawasito ya dibilas dengan air sampai bersih. Kalau itu sudah dilakukan, maka dianggap suci kembali. Kalau suci kembali, kalau suci, maka boleh dimanfaatkan. Nah, adapun tadi apakah alat bekam ini perlu pengajuan sertifikat halal? Nah, ini nanti ada narasumber terkait dengan titik kritis ya, Bu Febi. Nanti ada, silakan. Apakah alat bekam ini termasuk kategori yang harus diajukan sertifikat halal? Karena nanti betul ada bukan hanya yang dikonsumsi saja, tapi ada yang kategori digunakan, tapi harus diajukan sertifikat halal. Nah, ini di antara kalau yang digunakan tadi kan ada kosmetik, ya kemudian ada freezer misalkan, dan yang lainnya. Nah, ini alat bekam ini seperti apa? Nanti ada narasumbernya, Bu, yang sesuai. Kalau saya lebih ke terkait fikihnya, fikih dan fatwa MUI. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik, Pak Yai, mungkin izin satu pertanyaan lagi ya Bapak dari Ibu Nadia Hayuningtyas. Di sini Bismillah izin bertanya lagi tentang rokok. Kenapa fatwanya haram hanya dilakukan di tempat umum oleh anak-anak dan oleh wanita hamil saja? Padahal secara makosid syariah, tadi rokok jelas tidak melindungi nyawa, akal, dan keturunan, bahkan rokok juga tidak melindungi harta. Apakah tidak bisa difatwakan itu haram seperti Hammer karena rokok mudorotnya jauh lebih banyak dari manfaatnya? Mungkin bisa dijawab Pak Yai. Baik, ya ini rokok ini betul sudah ada fatwanya di MUI. Tadi yang disampaikan Bu Nida betul. Jadi fatwa MUI ini rokok ini memang ada yang eh, menghukumi haram karena madorotnya ya, membahayakan. Ada yang hanya sebatas makruh karena madorotnya itu istilahnya itu ghair mutawakil. Ghair mutawakil itu tidak konstan ya, tidak kontan. Dalam arti bisa saja orang merokok itu ya tidak masalah sekian kali merokok. Tapi ada juga yang ketika merokok kemudian tidak lama dia akan terkena bahayanya, misalkan seperti itu. Intinya fatwa rokok MUI itu hanya sebatas makruh, dan yang haram itu betul tadi bagi anak kecil, ibu hamil, kemudian di tempat umum yang mengganggu fasilitas umum. Nah, jadi rokok itu sendiri ya, saya kira di antara pembahasan para ulama, istilah para ulama sampai pada titik makruh, tidak pada titik haram, banyak aspek ya. Di antara aspek membahayakannya juga di situ, saya kira ada aspek yang menjadi celah sehingga hanya pada titik makruh. Kemudian yang kedua tadi ada aspek saya kira bagian juga yang maslahat mafsadat itu, yang bagian dari acuan para ulama ketika beristihad. Ini juga banyak hal yang di situ terkait, sehingga hanya pada titik dimakruhkan saja, kecuali pada orang-orang yang tadi disampaikan. Ya, itu jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Yai atas seluruh
pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Yai dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa ditahan dulu Bapak Ibu sekalian karena kita masih ada beberapa materi lagi ke depan yang mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa terjawab di materi-materi tersebut, seperti itu. Saya juga mohon maaf kepada Pak Yai karena saya belum bisa share screen tadi Pak karena ada kendala di laptopnya Bapak. Mungkin sebelum menutup Baik. sesi kali ini Pak Yai bisa untuk menyampaikan closing statement. Dipersilakan Pak Yai. Baik, Bapak Ibu para peserta semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita lebih kepada aspek fikihnya ya sesi kali ini, dan insya Allah nanti ada narasumber-narasumber lain yang terkait dengan prosedur pengajuan sertifikat halal dan juga terkait dengan titik-titik kritis yang di situ apa saja yang harus diajukan sertifikat halal. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih banyak Pak Yai. Sama-sama. Saya izin pamit Bapak Ibu semua. Siap Bapak, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan sesi diskusi lanjutan, yakni membahas terkait dengan konsep halal haram dan fatwa-fatwa MUI. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila pertanyaan Bapak Ibu sekalian masih belum terjawab oleh narasumber yang tadi Pak Yai, dan semoga nantinya pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan di beberapa materi-materi selanjutnya gitu Bapak Ibu sekalian, karena kan di sini kita masih hari pertama juga Bapak Ibu, masih ada beberapa materi dan juga ada hari-hari selanjutnya yang mungkin pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan materi-materi tersebut, seperti itu. Saya sebagai moderator izin mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata maupun perbuatan. Selanjutnya saya serahkan sesinya ke Bu Elia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Kania yang sudah memoderatori sesi kedua ya bersama Pak Kiai. Terima kasih juga untuk Pak Kiai. Silahkan melanjutkan aktivitas Mbak Kania dan Bapak Kiai. Baik, Bapak Ibu. Siap, terima kasih Bu Elia. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebetulnya masih ada waktu ya. Ada yang nyanyi ya. Kita masih ada waktu Bapak Ibu. Lebih kurang berapa menit lagi kita? 17 menit lagi ya lebih kurang. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait OJT atau hal lain, saya persilahkan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa break lebih awal ya. Tapi silakan kalau misalnya ada yang boleh. Saya Ya, Pak Arif. sebelumnya mohon maaf. Bu Elia, saya mohon pertanyaan, misalkan kita sudah jadi penalia ini, kemudian kita ada warung atau resto yang mengajukan permohonan itu, kira-kira dokumen pendukung apa aja yang harus kita bahasnya, misalkan ada bahan-bahan yang tidak sesuai atau yang memenuhi kriteria halal atau enggak, itu nanti kita mengakses atau berupa dokumen fisik gitu. Artinya bahkan makanan ini terbuat dari ini bahan-bahan ini lah. Untuk mencocokkan apakah bahan ini termasuk kategori yang boleh dimakan atau enggak, itu apakah kita dibekali dengan dokumen itu atau kita cuma mengakses secara online. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Aris Wibowo. Ini pertanyaannya sudah deep ya, sudah masuk ke unit kompetensi kedua. Sebetulnya ini nanti akan dibahas ya Pak di sesi berikutnya. Ini khususnya besok ya akan dibahas di sesi menyiapkan dokumen daftar bahan. Tapi nggak apa-apa, saya singgung ya sebagai awalan ya Bapak Ibu. Jadi memang nanti untuk pengajuan halal Bapak Ibu harus ini ya, harus meng-cross check
dokumen-dokumen terkait bahan tadi ya Pak Ari yang tanyakan, bahan-bahan yang digunakan misalnya di warung makan, itu bahan-bahan penyusun produknya apa saja. Kemudian dokumen pendukung tentu Pak harus diperiksa. Ya, apalagi misalnya khusus untuk ini bahan-bahan yang sangat kritis seperti penggunaan ayam, daging, ya, Bapak harus periksa dokumen seperti sertifikat halalnya, kemudian dokumen nota pembelian bahan, ya, atau bukti pembelian bahan-bahan kritis begitu. Nah, untuk bahan-bahan lain seperti misalnya kalau warung makan pasti dia punya pakai minyak goreng ya, mungkin juga pakai tepung, mungkin juga pakai gula ya dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahan yang seperti itu yang sifatnya memang sudah universal ya, Bapak Ibu ya, sudah banyak beredar di Indonesia. Nanti Bapak Ibu cukup nanti lihat di bukti kemasan dari bahan-bahan tersebut. Ya, karena kan itu apa produk yang dibuat oleh perusahaan yang besar ya dan itu juga sudah datanya sudah ada di website BPJPH. Nanti Bapak Ibu cocokkan data dengan yang ada di kemasan dengan data yang ada di website BPJPH. Tetap nanti divalidasi melalui web BPJPH. Nah, tapi khusus untuk yang daging, ayam, kemudian mungkin akan ada nanti penggunaan filter air ya. Kalau misalnya rumah makannya pakai mesin RO airnya, ada filter airnya segala macam. Nah, itu nanti dilihat bukti fisik sertifikat halalnya boleh kopiannya atau softwarenya kalau kalau diberikan oleh supplier boleh dilihat dipastikan lagi dan pastikan bahwa si supplier itu memang betul mengambil ya daging yang SH-nya yang Bapak Ibu pegang tadi ya takutnya nanti suppliernya memberikan ayam atau daging dari supplier lain ke Bapak Ibu. Itu kira-kira ya Pak untuk dokumen pendukung bahan yang bisa nanti dilengkapi untuk rumah makan tadi ya contohnya ya atau warung makan. Begitu Pak Ari ya. Iya, Gimana terima Pak kasih. Ari? Ya, terima kasih atas Ya, jawabannya. iya. Baik. Nanti akan ada sesinya sebetulnya ya Pak, nggak apa-apa ya. Spill dikit. Sabar ya Pak. Kita masih sesi konsep halal haram, nah, kan baru hari pertama. Ya, nggak apa-apa. Oke Pak Taufik, ada yang mau disampaikan silakan. Baik, izin Ibu, saya bertanya masih terkait ini Ibu, praktek yang lapangan nanti, Hmm. yang terakhir itu hari Senin gitu. Ya. Kalau untuk usaha keripik keripik khusus itu apakah diperbolehkan Bu? Keripik, keripik apa Pak? Khusus ayam. Oh, keripik usus, oke. Keripik usus ayam, boleh Pak, boleh. Boleh. Kalau misalnya memang dia pengajuannya ini ya Pak, pengajuannya itu halal reguler, boleh. Oh, Bu, maaf, apakah harus memang yang bersangkutan itu mau mengajukan atau memang kita hanya untuk Ah, bahan latihan saja Ibu? Kalau untuk tugas ini tidak apa-apa kalau memang dia tidak sampai pengajuan nih misalnya ya, nggak sampai Ya, pengajuan ya. hanya untuk tugas latihan boleh. Nah kalau sampai pengajuan juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk tugas ini tidak mengikat ya Pak, tidak mengharuskan Baik. pelaku usaha itu harus pengajuan tidak. Yang penting Bapak Ibu bisa Oh, baik. bersimulasi nanti praktek begitu. Kalau ternyata Bu, maaf kalau ternyata ditemukan saat nanti praktik di lapangan ternyata ada ya unsur-unsur yang tidak halal. Maksudnya apakah nanti tempat prakteknya itu harus halal hasilnya atau memang ya sesuai apa yang data lapangan saja gitu? Oke, gini. Jadi Bapak Ibu, namanya kan ibaratnya ini Bapak Ibu baru turun lapangan, baru ingin membantu proses sertifikasi halal. Apapun temuannya di lapangan, kalau misalnya ketemu bahan ususnya ternyata belum menggunakan usus ayam yang bersertifikat halal, nggak apa-apa, laporkan. Ya, laporkan saja. Nanti di pengisian daftar bahan itu kan biasanya besok itu pengisian daftar bahan kan harus lengkap tuh nomor halalnya ini gitu kan nggak apa-apa nanti Bapak Ibu tulis di kolom keterangan bahwa si usus ayamnya itu belum berasal dari RPU atau belum berasal dari RPU atau RPU apa RPA ya RPU ya yang bersertifikat halal nggak apa-apa dituliskan begitu
Nah, kalau untuk contoh-contoh lain mungkin yang pengisian halal BPJPH-nya kan bisa bahan lain, minyak goreng. Nggak mungkin dia menggunakan minyak goreng yang belum SH kan. Secara kan memang minyak goreng sudah banyak yang bersertifikat halal di Indonesia gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, Baik, itu Bu. jadi temuan. Baik, Nanti baik, nanti temuan itu nanti akan sinkron nanti dengan unit kompetensi yang keempat, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Akan sinkron nanti. baik, Nanti Bapak Ibu akan dapatkan nanti materinya setelah masuk ke sesinya ya. baik. Bu, berarti berarti nggak mesti yang pelaku hal apa usaha tadi harus mendaftar reguler atau satu lagi declare apa tadi Bu, self declare itu Efek ya Bu ya. declare. Jadi yang Betul. ya yang berarti tidak mesti ya Bu ya, tidak mesti mau mengajukan Tidak gitu. mesti mau mengajukan, tidak mesti. Baik, Tidak mesti mau baik, mengajukan. Betul. Karena kan ini baik. masih tugas ya, masih tugas Iya, OJT, gitu Pak. baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama Pak Taufik ya. Kita masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Siapa tadi yang resen? Bu Feby, silakan. Bu, cuman mau tanya terkait data diri tadi yang perlu dicek ulang. Nah, itu Oh, data diri, oke. Mm-mm. ya, untuk yang NIP itu otomatis atau saya yang ngisi ya kemarin, Bu? Maaf lupa soalnya. Kalau kalau NIP itu otomatis, Bu. Kalau Oh NIP ya iya. harusnya ya. Lalu Ibu kalau itu aja. kalau NIB-nya itu masih diedit masih bisa ya, Bu? NIB, NIB apa nih? NIB Nomor pelaku usaha. usaha. Iya, heeh. Ya. NIB Itu Ibu mengisi di itu di data diri enggak ya? Harusnya. di data diri. Masa sih NIP apa NIB? Kalau NIP kan tadi otomatis ya, Bu. Kalau Ya. NIB dari saya ya. NIB. Iya. Oh iya, dari Ibu, betul, dari Oh, itu Ibu. masih diedit nggak kalau ada yang salah? Masih bisa diedit? Kalau NIB, harusnya sih NIB ini hubungannya apa dengan sertifikat ya? Ada Iya. sih harusnya. Oh, Tapi bisa ya? jangan hmm, NIB. Nanti saya lihat dulu ya contoh sertifikat. Sepertinya tidak nyambung sih dengan Oh, enggak. sertifikat Bapak Ibu nanti NIB. NIB itu nanti dibutuhkan untuk ini, untuk Bapak Ibu apa namanya pengisian atau berpraktek seperti itu. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Iya. Pak Asep, ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo, ya. Iya. Silakan Pak Asep. Sebetulnya tadi dengan apa pemaparan Pak Kiai ya yang mau tanyakan karena beliau sudah habis waktunya, tapi tidak ada salahnya yang ke Ibu Oke. mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya Oh terkait iya. namanya hukum haram dan najis. Setiap yang haram apakah itu bernajis dan apakah setahu saya mungkin yang sifatnya haram itu yang sifatnya dikonsumsi ya untuk dimakan atau diminum. Namun kalau seperti saya produknya adalah suatu kain, itu kan hanya Mm-mm. pekat penggunaan. Nah, di situ kategorinya haram apa najis ya. Sementara kalau Kain, kain, tekstil ya. kain, Hmm. tekstil. Penggunaan apa Pak di situ? Kenapa? Penggunaan apa pada tekstil apa? Penggunaannya apa tadi yang Bapak maksud? Ya, kan gini terkait dengan hukum haram dan najisnya ya. Ya, Ya, karena betul. setiap yang apa eh, setahu saya haram itu kan sifatnya yang dikonsumsi, dimakan seperti Ya, makanan atau minuman ya. ya. Sementara kalau yang najis itu kan yang sifatnya melekat. Ya, Hmm. seperti di karena contoh produk saya itu adalah kain, maka mungkin kategorinya najis. Seperti tadi Oke. dipaparkan ada beberapa najis. Sekiranya Mm-mm. apakah najis itu yang apa yang bisa disucikan artinya dicuci dalam suatu prosesnya, apakah Hmm. hukumnya tetap itu menjadi najis? Itu yang Oke, oke, baik. Tadi mungkin sudah disampaikan juga ya sama Pak Kia najis-najisnya ya Pak. Dilihat dulu Pak, najisnya najis apa? Najis berat, ya, mughallazah, mutawassyithah atau mukhafafah. Nah, ini Bapak maksudnya
di dalam tekstil itu ada penggunaan apa di situ gitu kan, kita bisa tarik dari situ jawabannya. Sementara Apakah kalau di ya, situ kalau ada pada umumnya penggunaan? di tekstil itu belum semuanya para supplier itu bersertifikatkan halal ya. Masih Ya. masih banyak sekali yang belum bersertifikat halal. Nah, saya ini bagaimana cara mengidentifikasinya bahwa itu adalah produknya dia halal seperti itu. Salah satu contoh Hmm. saja di dalam kain itu ada apa? Ada salah satu pelembut ya supaya Mm-mm. supaya kain itu menjadi lembut. Nah, tentunya kami pun juga tidak pernah mendapatkan apa informasi yang secara detail ya bahwa kandungannya itu apa saja di situ. Nah, berkaitan dengan itu semua, apakah dari pihak apa BPJPK ini ada nggak list-list bahwa ini yang berkategori dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ya, betul. Oke, baik saya jawab ya Pak Asep ya. Jadi memang betul ada Pak, ada untuk panduan ya bahan-bahan yang termasuk kategori positif list ya atau diperbolehkan tanpa adanya dokumen pendukung berupa sertifikat halal, COE, MCS dan lain sebagainya. Ada. Di mana? Di KMA 1360. Bapak nanti bisa buka KMA 1360. Nanti saya share juga ya. Oleh Kemudian untuk bahan atau produk yang wajib bersertifikat halal ada di mana bisa dilihat? Bisa dilihat di KMA 748 dan atau 944. Khusus untuk non makanan minuman, Bapak bisa cek di KMA 748 nanti di situ. Jadi kalau dia bahan-bahan yang Bapak gunakan itu ada dalam list 748, artinya itu wajib bersertifikat halal. Kalau memang ada kewajiban bersertifikat halal, berarti ada sebab di situ. Ada sebab kenapa dia diwajibkan. Berarti ada di dalam proses dalam produk-produk di KMA 748 itu yang memang kritis sehingga dia masuk kategori yang wajib bersertifikat halal. Dari situ, Pak. Jadi nanti Bapak lihat aja nanti di data 748 dan atau 1360 ya, bahan-bahan yang Bapak gunakan ya atau ya bahan-bahan ya apakah ada di situ atau tidak. Kalau misalnya ada di 748, berarti memang harus Bapak gunakan yang bersertifikat halal. Penyebabnya mungkin tadi ada pelembut Bapak bilang. Ada pelembut, mungkin di dalam pelembut itu, dan dalam prosesnya, ada penggunaan senyawa atau mungkin ada penggunaan enzim ya Pak, mungkin ya. Yang mana dalam proses pembuatan senyawa atau enzim ini bisa saja diambil atau diekstrak dari hewan. Nah, kalau dia dari hewan, di situ kritisnya. Kritisnya di situ. Khawatirnya diambil dari hewan yang tidak halal. Itu kritisnya. Kenapa si bahan tadi jadi kritis, jadi masuk ke KMA 748. Jadi perlu kita tarik di situ, Pak. Benang merahnya di situ. Gitu. Jadi makanya Bapak perlu identifikasi nanti misalnya di industri tekstilnya bahan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan di situ. Nanti ditelaah, ditelusur nanti bahan A, B, C, oke. Kira-kira bahan ini apa ya gitu ya. Nanti dicari di KM 748 dan atau 1360 masuk mana. Kalau misalnya termasuk ke 748, oke. Berarti dia kritis, berarti dia harus bersertifikat halal. Sementara si supplier yang mengirimkan Bapak ini ternyata eh, barang yang dikirimkan tidak bersertifikat halal. Nah, Bapak bisa mencari alternatif bahan lain mungkin yang bersertifikat halal. Nah, dicari tahu bahan lain eh, yang sudah halal yang terkait yang Bapak gunakan. Atau nanti Bapak telaah lagi kira-kira kalau sertifikat halalnya nggak ada, Bapak cari tahu ini bahan dibuat dari apa ya? Kan bisa dicari ya di Google ya. Ini bahan terbuat dari apa? Kalau misalnya memang komponen hewaninya tidak ada, nanti bisa dimintakan dokumen pendukung lain selain sertifikat halal ya. Nah, itu nanti yang akan dijelaskan pada sesi besok. Ya, gitu, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Iya, baik Pak Asep. Oke, Bapak Ibu, 1 menit lagi menjelang setengah 3. Ya, kita istirahat dulu ya. Silakan Bapak Ibu beristirahat, nanti masuk kembali jam 3. Ya, Si eh, orang lab Putri nanti Pak. Halo?
Kalau kemarin di salurannya yang itu saya cek itu sekitar 9 yang setelah keluar dari mana dari boiler itu karena masih tercampur dengan yang dari itu yang lolos. Ya, ya, ya. Yang saluran keluar dari boilernya langsung ya. Ya. Saluran ya, ya, ya. Paham. Saluran yang mau menuju ini. Ya, sebelum